Kaisar Naga Part 57. Edisi 561 hingga 570. Novel kultivasi dilanjut. Tuan Lu. Lin Sen tersenyum dan membungkuk. Sebelum mereka datang, mereka juga menyelidiki situasi seluruh kota Changxin. Lu Mingzeng adalah tuan kota Changxin, dan dia telah menduduki posisi ini selama lebih dari 20 tahun. Anda tahu, jika itu orang lain, mustahil untuk bertahan begitu lama. Bagaimanapun, kota Changxin ini sangat terpencil, dan lebih dari 6 tahun yang lalu, keanehan datang dan monster-monster berada dalam kekacauan. Di kota kecil yang terpencil ini, pasti ada tekanan yang luar biasa. Sebagai seorang tuan kota, jika Anda tidak memiliki beberapa keterampilan nyata, Anda pasti tidak akan dapat bertahan. Dalam 6 tahun terakhir, kota Changxin telah mengalami invasi monster dan kekacauan alien berkali-kali. Jika bukan karena beberapa pengiriman dan upaya Lu Mingzeng untuk membalikkan keadaan, kota itu tidak akan stabil seperti sekarang. Meskipun kota Changxin memiliki banyak kekurangan, itu masih ada. Orang-orang masih hidup dan kota itu masih berjalan. Ini adalah penghargaan terbesar. Ayo, pejabat ini telah menyiapkan anggur untuk menghibur kalian berdua. Lu Mingzeng tersenyum dan melangkah maju untuk menyambut, lalu membawa Lin Sen dan Su Yuwei ke meja anggur. Ada juga banyak tamu di meja anggur. Mereka adalah pengusaha kaya di kota atau kepala keluarga yang berkuasa. Mereka semua tersenyum, dan mereka jelas memiliki harapan besar kepada para pembunuh iblis yang datang dari kota kekaisaran. Su Yuwei mengerutkan kening, jelas sedikit tidak puas. Pencemaran sungai telah berlangsung begitu lama, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah meninggal karenanya. Akibatnya, alih-alih pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki, mereka datang ke sini dan minum serta makan daging. Lin Sen melihat apa yang dipikirkan adik perempuan itu. Dia tersenyum sedikit dan mentransmisikan suaranya, "Adik perempuan, karena kita ada di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sudah tepat bagi mereka untuk menjamu kita dengan begitu hangat. Tidak perlu menunjukkan bahwa kita unik. Jika kita terlalu mulia, kita akan dikucilkan." Su Yuwei mengangguk dan kemudian tetap diam. "Ayo, silakan duduk." Lu Mingzeng mengundang keduanya ke meja dan memberi mereka tempat duduk. Dapat dilihat bahwa penguasa kota masih sangat menghormati pembunuh iblis. "Saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda satu persatu." Lu Mingzeng tampak sangat antusias dan memperkenalkan semua orang di meja kepada Lin Sen. Lin Sen tersenyum di wajahnya dan mengangguk kepada semua orang yang ditemuinya. Pada saat yang sama, dia menganalisis situasi di dalam hatinya. Ada benteng Night Demon di kota Changxin, dan dia harus lebih berhati-hati saat bertindak. Sangat disayangkan bahwa Zhao An tidak memberitahu lokasi spesifik benteng Night Demon sebelum dia meninggal, jadi dia harus menemukannya sendiri. "Haha, kalian berdua benar-benar pahlawan muda. Kalian masih sangat muda dan kalian sudah mulai melaksanakan tugas yang sulit seperti itu." Di meja makan, seorang pengusaha tersenyum dan memuji. "Hei, itu sangat bagus. Tidak banyak jenius muda seperti Lord Lin di dinasti Yan Agung kita. Ya, Lord Lin akan datang ke sini dan dia pasti akan menemukan akar penyebabnya." Tiba-tiba, banyak orang di meja mulai setuju. Semua orang bersulang dan minum, dan jelas bahwa mereka semua sangat bahagia. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan. Meskipun Lin Sen terpaksa minum banyak anggur, dia selalu tetap sadar dan tenang. "Tuan Lu, mengapa kita tidak membicarakan tentang asal-usul sungai itu sementara semua orang ada di sini?" Lin Sen mengambil kesempatan untuk bertanya. "Lu?" Mingzeng tercengang, jelas dia tidak menyangka Lin Sen akan memilih untuk berbicara tentang bisnis saat ini. Dia tersenyum sedikit lebih, dan tampak lebih antusias. Tuan Lin benar-benar berdedikasi kepada rakyat. Bahkan saat makan malam, dia tidak melupakan tujuannya. Merupakan suatu kehormatan bagi kota Changxin kita untuk memiliki pembunuh iblis seperti Tuan Lin datang sendiri. Putaran sanjungan lainnya. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan benar-benar mendapat manfaat darinya. Tetapi Lin Sen tidak peduli. Dia datang ke sini untuk menyelesaikan tugas. Dia membutuhkan tugas ini untuk dipromosikan ke pembunuh iblis tingkat pemusnahan, dan kemudian, menjadi terkenal. Ketika saat itu tiba, dengan dukungan Markis Chang Yun, ditambah reputasinya yang gemilang, bahkan Kaisar Jing Yuan akan merasa sulit untuk menyentuhnya. Saya khawatir ini juga merupakan tujuan Markis Chang Yun. Jadi,
Lin Sen tidak ingin membuang waktu. Ayo, Shen Tianyan, beritahu Tuan Lin tentang asal-usul sungai itu. Lu Mingzeng melambaikan tangannya dan memanggil Shen Tianyan. Shen Tianyan berkonsentrasi dan menahan napas. Tuan, saya memiliki lebih banyak suara dalam masalah ini. Itu lebih dari 40 hari yang lalu. Suatu malam, sungai itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih yang mahtai dan tajam. Saat itu, saya sedang berjaga di puncak kota dan melihat cahaya itu menyala dengan mata kepala saya sendiri. Cahaya putih. Lin Sen bertanya balik. Ya, itu adalah warna putih pucat, yang agak menakutkan. Saat itu, saya tidak berani keluar untuk melihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, saat itu sudah larut malam dan monster merajalela. Saya menunggu sampai keesokan paginya. Ketika saya keluar kota untuk memeriksa, saya menemukan bahwa sungai telah menjadi keruh dan sangat putih. Shen Tianyan sepertinya teringat sesuatu yang mengerikan, dan pupil matanya sedikit bergetar. Sungai pucat. Lin Sen juga tercengang. Pencemaran energi spiritual terlarang umumnya berwarna hitam. Putih, apa itu? Apakah ada hal aneh lainnya? Lin Sen terus bertanya. Sejauh yang aku tahu, setiap malam, monster akan keluar dari sungai dan menyeret orang-orang ke bawah. Ini adalah alasan pertama. Kedua, sejak sungai tercemar, anak-anak telah hilang di kota, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa usia anak-anak ini terkonsentrasi antara 5 dan 7 tahun, yang merupakan waktu ketika anak-anak memiliki energi spiritual paling banyak. Shen Tianyan menghela nafas, dan dia jelas merasa terganggu untuk waktu yang lama. Su Yuwei tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah memeriksa kualitas air sungai? Dia murni dari sudut pandang teknis. Akibatnya, wajah Shen Tianyan berkedip karena malu. Ya, karena kita tidak memiliki ahli pola spiritual yang kuat di sini, dan kita tidak memahami pengetahuan yang sesuai, kita tidak berani mendekati dengan gegabah. Jika tempat kejadian hancur karena operasi yang tidak tepat, itu akan menjadi tidak pantas. Pria baik. Lin Sen mulai sedikit mengaguminya. Dia benar-benar mengatakan bahwa kelambanan itu begitu segar dan halus. Tampaknya masalah sungai ini masih sangat serius. Namun, itu tidak mungkin terlalu sulit. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang dilakukan oleh pembunuh iblis tingkat pemusnahan. Seberapa sulitkah itu? Hanya itu yang kau tahu. Su Yuwei sedikit tidak puas. Setelah berbicara banyak, dia hanya mengatakan beberapa informasi singkat, tanpa banyak referensi. Sepertinya situasi spesifiknya harus diselidiki sendiri. Lu Mingzeng tersenyum canggung dan mengambil gelas anggur. Mari minum dulu, ayo, minum. Suasana di tempat itu menjadi hidup kembali. Ketika pertemuan akan berakhir, Lin Sen melirik ekspresi semua orang dan tersenyum perlahan. Perjalanan ini benar-benar tidak mudah. Kami benar-benar bertemu dengan iblis malam. Akhirnya sampai pada intinya, keanehan itu harus ditangani, dan iblis malam juga harus ditangani. Di tempat itu, wajah seseorang sedikit berubah. Namun, itu segera menyatu. Lin Sen melihatnya dengan sangat jelas. Karena dia sengaja menguji. Orang yang wajahnya berubah adalah seorang pengusaha kaya terkenal di kota Changxin, Cai Mingde. Dia memiliki sejumlah karavan dan toko di bawah komandonya. Dia jelas-jelas ular di kota dan kaya. Tanda tanya. Oh, ada hal seperti itu. Lu Mingzeng tiba-tiba duduk tegak. Night Demon begitu sombong sekarang, berani muncul secara terbuka di kapal terbang yang melakukan perjalanan bolak-balik di dinasti Yan Agung kita. Dia benar-benar pantas dibunuh. Kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia ingin membanting meja dan berdiri. Semua orang di meja itu tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiskusi. Kamu mengatakan sesuatu dan aku mengatakan sesuatu, mereka semua mengutuk kesombongan Night Demon. Lin Sen tersenyum, dia jelas telah menemukan beberapa petunjuk setelah melihat-lihat. Ekspresi Cai Mingde sedikit salah. Reaksi Lu Mingzeng sedikit berlebihan. Su Yuwei juga menemukan ini. Di antara hal-hal yang dia pelajari di Divisi Penindasan Iblis dan Akademi Surgawi, salah satunya adalah mengamati kata-kata dan ekspresi. Melalui reaksi pihak lain terhadap beberapa kata, tebak apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Singkatnya, pasti ada beberapa orang di meja ini yang memiliki niat jahat. Setelah minum, hari sudah sore. Lu Mingzeng ingin membawa Lin Sen dan Su Yuwei untuk beristirahat. Ayo kita langsung ke sungai.
Lin Sen berkata terus terang, waktu misi terbatas, tolong bekerja sama dengan Tuan Kota Lu. Setelah menyelesaikannya, kita punya hal lain yang harus dilakukan. Lu Mingzeng membungkuk berulang kali, semangat Tuan Lin dalam menangani kasus ini jauh melampaui harapanku. Aku benar-benar mengagumi ini. Setelah berbicara, dia mengedipkan mata pada Shen Tianyan di belakangnya. Pergilah, bawa Tuan Lin ke sungai untuk melihat-lihat. Shen Tianyan segera mengangguk dan memimpin tim secara langsung. Dia langsung memanggil tim penjaga, total lebih dari 20 orang, untuk memimpin jalan di depan. Lin Sen dan Su Yuwei berjalan di dalam tim. Melihat ke seberang kota, melihat ekspresi Mah Tei rasa banyak orang, dia juga sedikit mengernyit. Sepertinya pasti ada beberapa faktor di kota Changxin ini yang tidak dia ketahui. Setan malam, monster, begitu banyak faktor yang bercampur menjadi satu, itu membuat segalanya menjadi rumit. Ketika dia sampai di sungai, Lin Sen sedikit menyipitkan matanya. Itu memang sungai putih. Seluruh sungai memancarkan warna putih pucat dan sangat keruh. Setelah Lin Sen mendekat, dia mengulurkan tangan dan menyentuh air sungai. Sedikit merangsang untuk disentuh, dan energi spiritual terlarang yang terkandung di dalamnya membuatnya mengerutkan kening. Benar saja, ada monster atau hal terlarang di sungai ini. Polusi pasti. Sebenarnya mudah untuk mengendalikan tingkat polusi ini. Langsung selesaikan sumber polusinya. Dengan laju aliran sungai ini, butuh waktu paling lama 1 bulan untuk menguapkan semua tabu dan menjadi jernih kembali. Tapi, apa sumber polusinya? Tuan, kami telah mengirim banyak praktisi, termasuk beberapa orang kuat di tingkat ke-5 dan ke-6 alam Xuanling, tetapi pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Kita semua setuju bahwa pasti ada monster air di bawah air. Shen Tianyan mendesah, tampak sedikit tidak berdaya. Adik kecil, Lin Sen bertukar pandang dengan Su Yuwei. Su Yuwei berjalan maju, melemparkan 3 pola spiritual yang berbeda secara berurutan, dan melemparkannya ke dasar air. Tiba-tiba, energi spiritual terlarang yang kuat keluar dari sungai dan menyebar keluar. Cici, suaranya sangat keras, dengan kabut putih. Agak tak tertahankan. Di sekeliling, banyak warga sipil dan praktisi semuanya mundur. Monster air di sungai ini sangat kuat. Dia berani memprovokasinya. Dia benar-benar tidak takut Mah Tei. Apakah kamu melihat pakaiannya? Dia adalah orang dewasa dari kota kekaisaran. Benarkah? Bisakah dia mengalahkan monster air itu? Aku tidak tahu, tunggu dan lihat saja. Sekelompok orang berdiskusi. Setelah beberapa napas, Su Yuwei mengangkat kepalanya. Situasi di dalam seperti yang kuduga. Sumber polusi sangat serius. Namun, itu tidak sebaik waktu di pegunungan. Kamu harus bisa mengatasi polusi itu. Memecahkan polusi bukanlah tujuannya, kita harus menemukan sumbernya. Lin Sen mengirim pesan kepada Su Yuwei, ada 2 orang di meja makan tadi yang tidak beres. Tunggu aku menguji mereka di tengah malam. Oke, mata indah Su Yuwei bertekad. Karena Lin Sen berkata begitu, itu berarti dia yakin tentang ini. Memang ada sesuatu di sana, tetapi sudah larut malam. Jika kita menyelam ke sungai, itu mungkin cukup berbahaya. Lin Sen tersenyum dan berkata kepada Shen Tianyan dan yang lainnya, sudah larut malam, mari kita kembali dan beristirahat dulu. Besok pagi, aku akan pergi ke sungai untuk memancing dan melihat apakah aku bisa mengeluarkan benda itu. Tuan Lin, Anda tidak bisa melakukan itu. Wajah Shen Tianyan berubah. Ada begitu banyak kultivator yang terkubur di bawah sungai ini, bahkan mereka yang berada di tingkat ke-6 alam roh misterius. Tuan Lin, meskipun Anda berasal dari divisi penindasan iblis dan memiliki banyak cara, tetapi, jika terjadi sesuatu yang salah, kami tidak akan mampu menanggungnya. Jangan khawatir, karena kami berani datang, tentu saja kami sudah sepenuhnya siap. Lin Sen menepuk bahu Shen Tianyan, saya memiliki pola spiritual yang diberikan oleh Markis, yang dapat menahan pencemaran energi spiritual terlarang. Selain itu, saya pandai berenang, yang cukup bagi saya untuk menemukan benda itu di sana. Begitu ya, Shen Tianyan tertawa datar, Tuan Lin, Anda harus berhati-hati, jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau ada masalah dengan tamu terhormat seperti Anda, kami akan punya lebih banyak kepala daripada yang bisa kami bunuh. Saya pasti tidak akan mempersulit Anda. Lin Sen tertawa dan melambaikan tangannya, saya akan kembali dulu. Setelah kembali ke kediamannya, hari sudah larut.
Lin Sen memanfaatkan malam itu dan menyelinap ke kamar Su Yuwei. Adik perempuan, saatnya bertindak. Lin Sen merendahkan suaranya. Su Yuwei sedang duduk di meja dengan setelan jas hitam. Pakaian ini sebenarnya sedikit menonjolkan ketidakpedulian dan ketajaman. Anda pergi ke sungai, dan saya akan pergi ke rumah Cai Mingde. Kultivasi orang itu tidak tinggi, dan tampaknya tekadnya tidak kuat. 9 dari 10 kali, kita bisa meminta sesuatu darinya. Sedangkan Anda, adik perempuan, Anda harus lebih berhati-hati. Lin Sen berkata-kata demi kata, jika mereka punya masalah, mereka pasti akan bertindak di malam hari. Jangan berkonflik dengan mereka, bersembunyilah dan amah teh saja. Jangan khawatir, Su Yuwei berkata dengan tenang, ini adalah dua pola roh tingkat 7, satu untuk es dan satu untuk api. Aku telah menulis ulang karakteristiknya. Jika kamu dalam bahaya, peleburan mereka bersama-sama dan bentuk susunan roh mini dengan kekuatan besar. Terima kasih, adik junior. Mata Lin Sen berbinar. Tampaknya belajar dalam beberapa bulan terakhir telah membuatnya tumbuh banyak. Dengan kendali Su Yuwei atas pola roh, apalagi para jenius seusianya, bahkan jika kamu melihat generasi yang lebih tua, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Mereka berdua mengandalkan pola roh untuk berteleportasi keluar dari halaman ini dengan tenang. Swiss, sosok kedua orang itu menghilang dalam sekejap. Di luar halaman, lebih dari selusin sosok mengintai, menghalangi semua pintu keluar. Begitu dua orang di ruangan itu membuat gerakan yang tidak biasa, mereka akan segera menyadarinya dan melaporkannya. Kelompok penguntit ini tidak akan pernah mengira bahwa kedua orang itu benar-benar pergi dari sini dengan tenang dengan bantuan pola roh. Su Yuwei mengenakan gaun tidur untuk menutupi napasnya sendiri, dan berjalan bebas dalam kegelapan. Seringan burung layang-layang, dia berjalan melalui berbagai bangunan. Dia benar-benar menyatu dengan malam. Ketika dia tiba di gerbang kota, dia melihat penjaga 2 kali lebih banyak dari biasanya, berjaga di depan gerbang kota dan di tembok kota. Mereka sangat waspada, dan aku tidak tahu apa yang mereka waspadai. Benar saja, ada masalah. Su Yuwei menyipitkan matanya yang indah. Dari luar, kota Changxin ini tampak tidak tahu apa-apa. Namun sebenarnya, jika Anda menyelidikinya lebih dalam, Anda akan menemukan banyak hal yang salah. Pencemaran sungai ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Berbicara secara logis, dengan kekuatan penguasa kota, masalah ini seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Faktanya, tidak. Sebaliknya, hal itu membuat divisi penindasan iblis khawatir. Ini adalah salah satu keraguan. Kedua, iblis malam memiliki basis di sini. Apakah itu telah berkolusi dengan Tuan Kota Lu? Lin Sen tidak tahu untuk saat ini. Namun, mereka pasti tahu sesuatu yang belum dilaporkan. Misalnya, Cai Mingde, wajahnya jelas tidak bagus. Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu? Mengenai siang hari, Sen Tianyan jelas sedikit gugup ketika mendengar Lin Sen akan menyelinap ke sungai untuk menyelidiki. Kegugupan ini seharusnya tidak pernah muncul. Apakah ini benar-benar hanya untuk peduli dengan keselamatan Lin Sen? Ini tidak masuk akal. Menggunakan pola roh untuk menutupi napas, Su Yuwei dengan cerdik menyapu keluar kota. Tidak ada yang memperhatikan. Setelah tiba di sungai, mata indah Su Yuwei sedikit memadat. Benar saja, ada 2 orang yang berdiri di tepi sungai. Salah satunya adalah Sen Tianyan di siang hari. Saat ini, dia sedang berbicara dengan orang lain, dan ekspresinya sedikit serius. Pria itu mengenakan jas hitam dan memiliki napas yang baik. Dengan tangan di belakang punggungnya, sikapnya jelas jauh lebih tinggi daripada Sen Tianyan. Alam Xuanling, tingkat ke-7. Su Yuwei merasakan napas yang dia keluarkan. Itu sangat kuat, tetapi mengandung rasa jahat dan aneh. Mungkinkah itu iblis malam? Ini hanya tebakan Su Yuwei. Karena dia tidak memiliki sarana dan metode untuk mengidentifikasi aura terlarang seperti Lin Sen, semua ini tidak dapat dipastikan sama sekali. Namun, satu hal yang pasti, Sen Tianyan datang ke sini diam-diam larut malam, dia pasti mencoba menutupi sesuatu. Benar saja, setelah kedua belah pihak bernegosiasi, pria itu perlahan berjalan ke sungai, mengulurkan tangannya dan memercikkan sesuatu ke sungai. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa baunya ke sana. Su Yuwei mengernyitkan hidungnya, wajah cantiknya sedikit dingin.
Bau ini adalah bubuk tulang. Karena benda ini sering digunakan saat melakukan eksperimen di Tiansuyuan, Su Yuwei langsung menciumnya. Apa gunanya menaburkan benda ini ke sungai? Mungkinkah ada tulang di sungai yang perlu dicairkan? Apakah benda ini akan berfungsi? Kedua pembunuh iblis akan turun ke sungai besok. Jika mereka melihat sesuatu, mereka akan mengikuti petunjuknya dan tidak akan pernah melepaskannya. Shen Tianyan sedikit khawatir, dan suaranya sedikit lebih keras. Su Yuwei mendengarnya dengan jelas. Benar saja, ada masalah. Setiap kerangka di dalamnya bisa meleleh sepenuhnya. Pria itu berkata dengan dingin, sedangkan untukmu, berhentilah bergerak baru-baru ini dan jangan biarkan dia menangkapmu. Biarkan mereka menyelidiki. Paling lama 7 hari, mereka akan mundur karena mereka tidak dapat menemukan apapun. Bagaimana jika mereka tidak pergi? Shen Tianyan bertanya terus-menerus, konon para pembunuh iblis adalah yang terbaik dalam melacak monster. Jika mereka tidak pergi, bunuh mereka, tepat pada waktunya untuk memberi makan makhluk ini. Pria itu mengangkat tangannya, dan jejak keinginan melintas di matanya. Dia memegang setengah lengan berbulu kecil di tangannya. Lengan ini tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti kera. Telapak tangannya sangat sempit dan jari-jarinya sangat panjang. Di bawah malam, itu terlihat lebih aneh. Pada saat ini, Su Yuwei juga melihat bahwa pria itu basah dan cairan putih menetes. Jelas, dia telah melompat ke sungai sebelumnya. Dengan kata lain, apakah benda ini yang memengaruhi seluruh sungai? Hati Su Yuwei tergerak, dan dia merasa telah menyadari kebenarannya. Sayang sekali meskipun dia mengambil tindakan, dia tidak sebanding dengan mereka. Shen Tianyan berada di level ke-6 alam roh misterius, dan pria ini berada di level ke-7 alam roh misterius. Jika Lin Shen ada di sini, dia seharusnya bisa bertarung. Tidak, kamu tidak bisa membunuh pembunuh iblis. Shen Tianyan sedikit takut. Tidak apa-apa membunuh beberapa praktisi lain dan menangkap beberapa anak. Di kota Changxin, kita bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tetapi jika kamu benar-benar berani melakukan sesuatu pada pembunuh iblis, tidak perlu ada divisi penindasan iblis. Mereka dapat langsung mengundang tentara jubah merah untuk menyelidiki kota Changxin. Ketika saat itu tiba, tidak seorang pun dari kita yang bisa melarikan diri. Diam, dasar pengecut. Pria itu meremehkannya. Kami, para iblis malam, tidak pernah takut pada divisi penindasan iblis. Kalian, para iblis malam, rekan kalian terbunuh di kapal terbang. Mereka membunuhnya. Kedua pembunuh iblis ini adalah para jenius super di divisi penindasan iblis, tidak sederhana. Shen Tianyan mengeluh, jangan lakukan itu jika kalian bisa menghindarinya, jangan membuat masalah. Benar saja, Su Yuwei menyipitkan matanya yang indah. Pria ini adalah iblis malam. Aku hanya tidak tahu apakah Shen Tianyan mewakili dirinya sendiri atau Lu Mingzeng. Tidak peduli yang mana, itu sangat buruk. Bekerja sama dengan iblis malam. Ini jelas merupakan kejahatan berat yang dapat dihukum dengan penyitaan harta benda dan pemusnahan seluruh keluarga. Baiklah, sekarang setelah kita memiliki barangnya, ayo pergi. Shen Tianyan menghela nafas, kuharap mereka tidak akan menemukan apapun besok. Begitu saja, keduanya berbalik dan meninggialkan sungai. Su Yuwei menghilang ke dalam kegelapan, ekspresinya tidak pernah berubah. Pada saat ini, mata merah perlahan muncul dari kegelapan, melayang di belakang seperti hantu, memancarkan napas berdarah. Itu monster, Swiss. Saat berikutnya, monster itu tiba-tiba membuka lengannya dan bergegas menuju Su Yuwei. Dia ditutupi rambut dan sangat cepat. Bau air tercium di wajahku. Monster air, Su Yuwei mensibir, mendesak jiwanya, berubah menjadi pedang tajam yang bersinar dengan cahaya, dan tiba-tiba menusuk kepala monster itu. Seluruh prosesnya bersih dan rapi, tanpa hambatan apapun. Meskipun cahaya pedang tidak memiliki entitas, itu masih menembus kepala lawan. Plop, monster itu jatuh ke tanah, jiwanya terpotong, dan dia mati. Su Yuwei meliriknya. Monster itu berwujud manusia, tetapi dia ditutupi rambut tebal, seperti monyet air legendaris. Dari bawah kakinya, ada jejak kaki basah yang menyebar dari sungai. Jelas, itu adalah monster yang tinggal di sungai besar ini. Tampaknya rumor itu benar. Memang ada monster air yang memakan anak-anak di sungai ini. Namun, monster air ini jelas bukan sumber dari semua keanehan ini.
Mereka lebih seperti praktisi yang tercemar. Mengenai siapa sumbernya, sudah jelas, Night Demon, dan kekuatan di balik Shen Tianyan. Mengenai tujuan mereka, masih belum diketahui. Saya harap Lin Shen dapat menemukan beberapa petunjuk malam ini. Di sisi lain, Lin Shen dengan mudah menemukan rumah tempat Cai Mingde berada. Dia memang salah satu bos lokal di kota Changxin. Meskipun wilayah kekuasaan Cai Mingde tidak kuat, dia benar-benar sombong dalam hal uang. Hanya melihat rumah megah ini, bahkan rumah penguasa kota tidak lebih baik dari ini. Di dalam rumah, ada puluhan orang yang berpatroli. Lin Shen melirik mereka. Wah, mereka semua sangat kuat. Tingkat keempat dan kelima dari alam Xuanling. Untuk dapat mengundang sekelompok tim seperti itu untuk berpatroli, saya pikir Cai Mingde pasti telah membayar harga yang mahal. Mengingat ekspresi Cai Mingde yang jelas-jelas tidak wajar ketika dia menyebutkan iblis malam di siang hari, Lin Shen yakin bahwa dia pasti tahu sesuatu. Namun, interogasi langsung pasti tidak akan berhasil. Jika identitasnya terbongkar, dia pasti akan menarik sekelompok orang untuk membunuhnya. Cai Mingde tidak akan bisa mengatakannya setelah melihatnya. Oleh karena itu, dia membutuhkan identitas untuk menutupinya. Lin Shen mengeluarkan topeng dari cincin itu dan memakainya. Topeng ini disita dari Zhao An. Setelah mengenakan topeng, Lin Shen dengan santai mengaktifkan bintang bencana di ruang ilusi. Tiba-tiba, aura jahat, tabu, dan aneh muncul dari Lin Shen. Sangat jelas, dalam sekejap, Lin Shen menyingkirkannya tanpa menarik perhatian orang lain. Tidak buruk, Lin Shen tersenyum tipis. Setelah mengenakan topeng, ditambah dengan aura seperti itu, siapapun akan berpikir bahwa dia pasti anggota Night Demon. Setelah berpikir sejenak, untuk membuat kata-katanya lebih meyakinkan, Lin Shen mengeluarkan cincin Night Demon dan meletakkannya di tangannya. Faktanya, aura terlarang dari cincin ini telah diserap oleh bintang bencana di badannya. Itu hanya hiasan. Lin Shen mengikuti aura Cai Mingde, menghindari banyak pemeriksaan di sepanjang jalan, dan mendorong pintu ke dalam rumah. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara apapun, dia masih menyentuh pola spiritual ketika dia melangkah masuk. Bas! Cahaya itu bersinar. Siapa? Cai Mingde tiba-tiba terbangun dari tidurnya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia dengan cepat mengeluarkan belati tajam dari bawah bantal. Belati itu memancarkan cahaya dingin, dan itu jelas merupakan senjata spiritual yang sangat kuat. Di luar pintu, sejumlah besar praktisi bergegas ke sini. Lin Shen juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang ini begitu waspada. Ada begitu banyak pola spiritual di kamar tidur. Sepertinya kamu ingin Mahtei. Suara Lin Shen tidak hanya keras tetapi juga jahat, seperti Raja Iblis yang telah membunuh banyak orang. Di balik topeng, di mata merahnya, ada cahaya yang ingin melahap jiwa orang-orang. Dikombinasikan dengan energi spiritual terlarangnya yang terus melonjak, Cai Mingde langsung memahami identitas pihak lain. Tuanku, mengapa Anda mengunjungi saya di sini larut malam? Cai Mingde mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya, bibirnya bergetar. Keluarkan semua gugupmu, Lin Shen berkata dengan dingin, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Minggir, semuanya mundur. Cai Mingde bergegas ke pintu dan berteriak, tidak apa-apa, aku tidak sengaja menyentuh pola spiritual itu dalam tidurku, semuanya mundur. Jiwanya akan keluar, meskipun aku tidak tahu mengapa penguasa iblis malam ini datang larut malam. Tapi, mudah dibayangkan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan dua pembunuh iblis di siang hari. Kelompok praktisi itu ragu-ragu sejenak, dan tampak sedikit gugup setelah mendengar apa yang dikatakan Cai Mingde. Setelah memastikan berulang kali dan menemukan bahwa tidak ada masalah, mereka semua mundur. Bagaimanapun, ini perintahmu sendiri, kami hanya mengikuti perintah. Setelah menutup pintu, batu besar di hati Cai Mingde akhirnya jatuh. Dia menyeka keringat dari dahinya dan tersenyum meminta maaf, Tuan, apa yang terjadi? Mata Lin Shen dingin dan gelap seperti tinta. Napas suram keluar darinya, yang sangat aneh. Cai Mingde hampir takut untuk buang air kecil, gemetar, dan tidak dapat berbicara. Biarkan aku bertanya padamu, ketika kamu menghadapi dua pembunuh iblis di siang hari, apakah kamu menunjukkan kekurangan? Lin Shen sengaja merendahkan suaranya, dan dengan latar belakang aura terlarang, dia tampak seperti sumber polusi yang berjalan di malam hari.
Aura terlarang yang mekar dengan santai hampir mencekik Cai Mingde. Iblis malam ini, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cai Mingde mencengkeram daging di pahanya dengan keras, berusaha tetap terjaga, Tuan. Tuan, Anda dapat yakin tentang hal ini, mereka pasti tidak melihat petunjuk apapun. Benar saja, ada sesuatu yang terjadi secara pribadi. Lin Sen mensibir dalam hatinya, dan di permukaan dia memang ganas, jadi, bagaimana Anda melakukan hal-hal yang saya minta Anda lakukan? Dia tidak tahu apakah iblis malam mengatur Cai Mingde untuk melakukannya. Namun, melihat bahwa pihak lain akan mengencingi dirinya sendiri, Lin Sen tahu bahwa dia pasti tidak memiliki kecurigaan. Dengan pakaian ini, apalagi Cai Mingde, bahkan Lu Mingzeng dan Shen Tianyan tidak akan mengenalinya di depannya. Auranya sangat berbeda, perubahannya benar-benar terlalu besar. Jika dia salah mengatakannya, dia bisa saja mengatakan bahwa dia salah mengingatnya dan menutupinya. Saya pikir dengan keberanian Cai Mingde, dia tidak akan berani bertanya lebih banyak. Hampir selesai, tetapi masih ada beberapa anak dengan persyaratan khusus untuk tanggal lahir mereka, dan aku masih mencari mereka. Ketika aku menemukan mereka, aku akan memberi penghormatan kepada Dewa Sungai sesegera mungkin. Cai Mingde sangat takut hingga badannya gemetar, dan suaranya berubah. Mencari anak-anak, Lin Sen menyipitkan matanya, dan cahaya berbahaya menyala. Tidak heran anak-anak sering menghilang di kota Changxin. Ternyata mereka melakukannya. Mengenai memberi penghormatan kepada Dewa Sungai. Tidak perlu memikirkannya, pasti ada sesuatu di sungai yang membutuhkan darah untuk pengorbanan. Itu adalah metode lain yang digunakan oleh Night Demon. Pada saat ini, aura pembunuh Lin Sen melesat ke langit, dan dia ingin membunuh seseorang. Lalu, bagaimana dengan Lu Mingzeng dan Shen Tianyan? Lin Sen terus bertanya, mencoba mencari tahu lebih banyak. Mereka bilang akan meminta Dewa Sungai pergi malam ini, sehingga kedua pembunuh iblis itu tidak akan punya apa-apa besok. Cai Mingde benar-benar tahu banyak, dan dia adalah anggota inti dari ini. Apalagi, niat membunuh Lin Sen meledak. Tidak ada yang lain, tidak banyak yang terjadi dalam kurun waktu ini. Oh, omong-omong, ada satu hal lagi, Tuanku, Anda harus berhati-hati. Saya melihat bahwa kedua pembunuh iblis itu datang dengan momentum yang besar, dan mereka mungkin akan mengejar Anda untuk menyelidiki. Cai Mingde bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, aura jahat yang terpancar dari mereka akan menguasainya. Saya tahu apa yang saya inginkan. Setelah mengetahui apa yang diinginkannya, mata Lin Sen menjadi dingin. Dia tiba-tiba menunjuk dan menusuk dahi Cai Mingde. Badan Cai Mingde melunak dan dia langsung jatuh di sana, tidak bergerak. Lin Sen tidak membunuhnya, tetapi hanya melepaskan kejutan dengan jiwanya, membuatnya pingsan sementara. Bagaimanapun, Lu Mingzeng adalah penguasa sebuah kota, dan dia sangat berkuasa. Selain itu, ini bukan kota kekaisaran. Tidaklah tepat untuk membunuhnya secara langsung, karena dapat menimbulkan opini publik yang tidak perlu. Oleh karena itu, harus ada saksi dan bukti. Adik perempuan, kita seharusnya mendapatkan sesuatu. Lin Sen menyipitkan matanya, berpikir. Menurut Cai Mingde, Shen Tianyan dan Lu Mingzeng seharusnya memindahkan barang-barang di sungai di bawah naungan malam. Aku khawatir semua ini terlihat oleh adik perempuan. Dengan cara ini, kasusnya dapat langsung ditutup keesokan harinya. Melihat Cai Mingde yang tidak sadarkan diri di tanah, tatapan dingin melintas di mata Lin Sen. Memang benar bahwa semakin jauh tempat itu, semakin besar kemungkinan ada ngengat seperti itu. Lin Sen menggendong Cai Mingde dan meninggalkan rumah besar itu. Setelah kembali ke kediaman, Su Yue baru saja kembali. Adik perempuan, bagaimana? Tanya Lin Sen. Pandangan rumit melintas di mata indah Su Yue, semuanya seperti yang kamu harapkan. Shen Tianyan berkolusi dengan iblis malam dan memindahkan benda terlarang di sungai di bawah naungan malam. Semuanya berasal dari ini. Setelah itu, dia menceritakan semua yang telah disaksikannya kepada Lin Sen. Serbuk tulang. Lin Sen merenung, mereka tidak hanya mengambil benda terlarang itu, mereka juga menuangkan bubuk tulang ke dalamnya. Jelas mereka tidak ingin kita menemukan petunjuk apapun. Dengan kata lain, ada banyak kerangka di sungai itu. Menurut Cai Mingde, mereka menemukan anak-anak dan melemparkan mereka ke sungai untuk dipersembahkan kepada benda terlarang itu. Tidak hanya anak-anak, tetapi juga praktisi dari seluruh dunia. Su Yue menambahkan,
Kelompok orang ini benar-benar gila. Tapi, apa tujuan mereka mengorbankan lengan monyet itu? Lin Sen mengerutkan kening, mirip dengan Chai Mingde, dia juga menyebutnya Dewa Sungai. Apa yang bisa diberikan ini kepada mereka? Itu pasti ada hubungannya dengan Night Demon. Su Yuwei mengingat aura mengerikan yang terpancar dari pria itu, dan alisnya yang indah berkerut. Ranah Night Demon sendiri telah mencapai tingkat ke-7 dari alam Xuanling, yang sangat sulit untuk dihadapi. Shen Tianyan berada di tingkat ke-6 dari alam Xuanling. Untungnya, itu masih dalam jangkauan pembunuhan. Lin Sen tersenyum tipis, saat hari mulai terang, kita akan bertindak sesuai rencana semula, mengundang semua orang untuk datang, lalu turun ke sungai. Baiklah, Su Yuwei mengangguk, dia menyadari apa yang ingin dilakukan Lin Sen. Di kota Changxin ini, semuanya berdasarkan alasan yang sah. Karena mereka ingin bermain, bermainlah dengan mereka. Ngomong-ngomong, apakah cincin yang kamu dapatkan di pegunungan masih ada? Su Yuwei tiba-tiba bertanya. Ya, aku hampir lupa jika kamu tidak mengatakannya. Lin Sen menepuk kepalanya, cincin itu adalah senjata spiritual terlarang level 10. Saat itu, dia menggunakan bintang bencana untuk menyerap semua energi spiritual terlarang di dalamnya. Kemudian, dia sibuk dengan berbagai hal dan tidak pernah mengeluarkannya untuk digunakan. Memikirkan hal ini, Lin Sen mengeluarkan cincin itu dan menggosoknya di telapak tangannya untuk beberapa saat. Energi spiritual terlarang di dalamnya tersedot hingga kering. Meskipun itu masih senjata spiritual terlarang, auranya tidak sekuat sebelumnya, dan itu sudah dalam jangkauan yang sepenuhnya dapat dikendalikan. Lin Sen mencoba menyuntikkan energi spiritualnya sendiri ke dalamnya. Swiss. Cincin itu tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa tarikan napas, cincin itu tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi duri pendek berbentuk buku jari harimau. Duri pendek ini panjangnya sekitar 3 inci dan sangat tajam di tangan. Napas yang dilepaskan sesuka hati meledak dengan deras. Mengerikan, dingin, dan menusuk. Kuncinya adalah ia dapat berubah sesuka hati sesuai dengan manipulasi seseorang. Itu senjata spiritual yang bagus. Mata Lin Sen berbinar dan dia mengambilnya kembali. Dalam pertempuran, senjata spiritual terlarang ini pasti dapat memainkan peran kunci. Tak satu pun dari mereka tidur dan menunggu Fajar di dalam kamar. Fajar tidak datang, tetapi Chai Mingde tiba-tiba terbangun dari komanya. Ketika dia melihat Lin Sen, pupil matanya hampir meledak. Kamu. Chai Mingde bereaksi dengan cepat dan langsung mengubah wajahnya. Tuanku, mengapa aku ada di tanganmu? Apa maksudmu dengan mengikatku? Dia berpura-pura tidak bersalah, yang membuat orang-orang terlihat sangat kesal. Seolah-olah semua yang dia katakan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia. Kau tidak perlu mengerti apa maksudnya. Lin Sen dan Su Yuwei saling berpandangan, dan Su Yuwei pun mengerti. Swiss. Sebuah pola spiritual terbentuk, langsung menyegel kesadaran Chai Mingde, membuatnya tidak dapat melihat, mendengar, dan berbicara. Chai Mingde berusaha melawan dengan panik, tetapi ia diikat terlalu erat dan tidak dapat bergerak sama sekali. Tunggu aku di kamar. Lin Sen mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Chai Mingde. Saat aku kembali, itu akan menjadi kematianmu. Akhirnya, Fajar menyingsing. Malam itu, Shen Tianyan dan yang lainnya bekerja lama di tepi sungai, dan akhirnya menghilangkan semua jejak. Pagi-pagi sekali, Lin Sen dan Su Yuwei berganti pakaian ketat dan berjalan keluar dari rumah tuan kota. Lu Mingzeng, Shen Tianyan dan yang lainnya berdiri di luar, tersenyum. Tuan-tuan, apakah kalian beristirahat dengan baik tadi malam? Lu Mingzeng melangkah maju dengan sedikit rasa penasaran dalam senyumnya. Tadi malam, mereka mengirim banyak mata-mata untuk mengawasi keduanya. Awalnya, mereka mengatur 2 kamar untuk mereka berdua, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah Lin Sen berlari ke kamar Su Yuwei, dia tidak keluar dan tinggal di sana sepanjang malam. Menjadi muda, hebat. Pada saat yang sama, Lu Mingzeng tidak menganggap serius penjelajahan Lin Sen di sungai. Bagaimanapun, buktinya telah dihancurkan, jadi biarkan dia menyelidikinya. Bahkan jika Anda membaliknya, Anda tidak akan menemukan apapun. Tuan Lu, kumpulkan semua orang di tepi sungai di luar kota dan beritahu mereka bahwa saya akan turun ke sungai hari ini dan membunuh monster untuk menyelesaikan keanehan ini untuk mereka sekali dan untuk selamanya. Lin Sen berkata dengan ringan. Baiklah, saya akan mendengarkan Tuan Lin.
Lu Mingzeng mengedipkan mata pada Shen Tianyan dan memintanya untuk turun untuk melakukan pekerjaannya. Saat Shen Tianyan berbalik, dia masih mensibir di dalam hatinya. Saya pikir para pembunuh iblis yang datang dari kota kekaisaran sangat cakap. Sekarang tampaknya mereka hanya mencari ketenaran dan reputasi. Mereka hanya ingin meninggikan kesan yang baik di hati orang-orang di kota. Begitu saja, Lin Shen dan kelompoknya bergegas menuju sungai. Banyak tokoh besar di kota mengikuti di belakang dan merasa sangat menarik. Mungkinkah kedua pembunuh iblis dari kota kekaisaran ini benar-benar dapat menghadapi monster di sungai? Ketika mereka tiba di sungai, Lin Shen melihat ke bawah ke air sungai. Airnya sedikit lebih jernih dari kemarin. Tentu saja, airnya masih putih dan keruh. Itu pasti karena sumber pencemarannya telah diambil. Di belakangnya, puluhan ribu orang dan praktisi telah berkumpul untuk menonton, dan semua orang menantikannya, dengan harapan di wajah mereka. Orang-orang dewasa dari kota kekaisaran akhirnya memutuskan untuk mengusir iblis. Lin Shen melilitkan tali senjata spiritual yang keras di pinggangnya dan berkata kepada Su Yuwei, "Adik perempuan, ketika kamu merasakan aku menarikmu 3 kali ke dalam, tarik talinya kembali." Tanda tanya, "Baiklah." Su Yuwei mengangguk. Di bawah tatapan mata orang banyak, Lin Shen melompat ke sungai. Shen Tianyan mengamati pemandangan ini dan menganggapnya sangat menarik. Untungnya, dia telah memindahkan barang-barang itu lebih dulu tadi malam, kalau tidak, dia pasti akan tertangkap oleh bocah keras kepala ini. Itu karena mereka adalah pembunuh iblis. Jika itu praktisi lain, mereka pasti sudah menemukan cara untuk membunuh mereka sejak lama. Mengapa repot-repot dengan begitu banyak masalah? Mereka tahu bahwa pembunuh iblis tidak bisa dibunuh. Begitu dua pembunuh iblis mati di kota Changxin, dan mereka adalah calon jenius, Departemen Penindasan Iblis pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mungkin, mereka akan mengirim orang untuk mencari tahu semuanya. Kalian beruntung. Melihat permukaan sungai yang tenang, Shen Tianyan melengkungkan bibirnya. 2 orang di tingkat kelima alam roh misterius masih mencoba untuk menjungkir balikkan kota Changxin ini. Benar-benar sombong. Sebenarnya, Lin Shen sudah tahu bahwa sumber pencemaran telah diambil terlebih dahulu. Bahkan jika dia melompat ke sungai kali ini, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi dia tetap harus melompat, karena kebanyakan orang tidak tahu kebenarannya. Mereka hanya tahu bahwa ada monster di sungai ini. Setelah membunuh monster-monster itu, mereka benar-benar lega. Mengenai monster berikutnya yang akan dibunuh, tidak masalah apakah itu monster sungguhan atau bukan. Yang penting adalah bahwa di dalam hati begitu banyak orang, monster-monster itu sudah mati. Gul, di bawah air, sebuah sosok dengan cepat mendekat. Itu adalah monster air. Monster air itu dengan cepat mengayunkan anggota badannya dan bergegas menuju Lin Shen. Melihat penampilannya, sepertinya dia ingin menjeratnya dengan erat. Mata Lin Shen memadat, mengangkat tangannya untuk memadatkan aliran energi spiritual, dan memukul lawan dengan keras. Monster air itu seperti dipukul dengan keras, dan langsung terkena pukulan ini. Seluruh badannya gemetar, dan hati, kantong empedu, dan limpa semuanya meledak. Darah mewarnai sungai menjadi merah. Lin Shen mengangkat tangannya dan meraih monster air itu, dan menarik tali dengan tangannya yang lain. Swiss, Su Yuwei berdiri di tepi sungai, mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya, dan menarik Lin Shen ke atas. Cebur, Lin Shen keluar dari air, memegang monster air berbulu setinggi 2 meter di tangannya. Duar, dia tiba-tiba mendarat, melemparkan monster air itu ke tanah, dan berteriak, "Semuanya, awas, monster air yang merajalela di sungai ini telah kubunuh. Mulai sekarang, sungai ini akan sepenuhnya pulih, dan kalian tidak perlu khawatir tentang monster air yang mengamuk lagi." Semua orang di tempat itu terkejut. Ini, begitu cepat. Lihat monster air itu, benar-benar menakutkan. Ekspresinya ganas dan badannya besar, tetapi kuncinya adalah anggota badannya ramping dan gerakannya fleksibel. Tidak heran anak-anak sering hilang pada hari kerja. Itu semua karena monster air ini. Hidup orang dewasa. Akhirnya membunuh monster air. Hahaha, kota Changxin kita damai lagi. Di tempat itu, puluhan ribu orang bersorak pada saat ini. Sorak-sorai mengguncang langit. Lin Shen tersenyum, mengangkat tangannya, dan menikmati kejayaan momen ini. Di kejauhan, Lu Mingzeng dan Shen Tianyan sama-sama tersenyum.
Mereka juga bertepuk tangan dengan antusias, seperti yang diharapkan dari orang dewasa dari kota kekaisaran. Dia membunuh monster air dengan mudah. Ayo, mari kita ucapkan terima kasih kepada orang dewasa itu bersama-sama. Terutama Lu Mingzeng, hatinya akhirnya tergerak kembali. Kemarin, ketika saya mendengar Lin Sen mengatakan bahwa dia akan turun ke sungai sendiri, saya pikir saya telah bertemu dengan orang yang keras kepala. Sekarang tampaknya tidak ada yang namanya orang yang keras kepala, hanya saja kejayaan yang dinikmatinya tidak cukup. Misalnya, hari ini, dia secara khusus memanggil begitu banyak orang ke sini, bukankah itu hanya untuk menikmati perasaan gembira ini? Monster air ini sengaja ditinggalkan di sungai oleh mereka. Tujuannya sangat sederhana, yaitu agar Lin Sen berpikir bahwa dialah yang membunuh monster air itu. Bukankah masalahnya sudah sepenuhnya selesai? Haha, Tuan Lin benar-benar orang yang bijak dan kuat. Dia menangkap monster air dengan satu gerakan. Lu Mingzeng bertepuk tangan, aku sudah menyiapkan jamuan ringan di rumah Tuan Kota. Ayo kita pergi dan merayakannya. Ayo pergi. Lin Sen tersenyum. Dia akan pergi ke rumah Tuan Kota dan mengungkap semua ini. Semua yang diperlihatkan kepada orang-orang sudah ada di sini. Selanjutnya, saatnya melakukannya secara pribadi. Setelah kembali ke rumah Tuan Kota, orang-orang yang menemaninya kemarin adalah orang-orangnya. Namun, hanya ada satu orang yang hilang di meja, Cai Mingde. Ada apa dengan orang itu? Mengapa dia tidak datang untuk menemani tamu di hari yang begitu penting? Lu Mingzeng mengerutkan kening, Sen Tianyan, pergilah ke rumahnya dan lihatlah. Tidak perlu. Lin Sen perlahan mengulurkan tangannya dan berkata, selanjutnya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, Tuan Kota Lu. Ada apa? Lu Mingzeng berpura-pura bodoh. Aku sengaja memainkan drama ini denganmu di depan puluhan ribu orang, hanya untuk menjaga gengsi rumah Tuan Kota Changxin. Dengan cara ini, bahkan jika kau mati di masa depan, mereka akan tetap berterima kasih padamu. Lin Sen berkata-kata demi kata, selanjutnya, aku ingin bertanya padamu, di mana benda terlarang itu disembunyikan. Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Banyak wajah orang berubah. Jika Lin Sen mengujinya, dia pasti tidak akan mengatakannya dengan terus terang. Karena dia mengatakannya, dia pasti punya bukti. Apa maksud Tuan Lin? Lu Mingzeng tampak bingung, monster air itu sudah mati. Tuan Lin datang ke sini dari kota kekaisaran, dan misinya telah selesai dengan sempurna. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi monster air, dan sungai akan kembali ke keadaan semula dalam waktu 1 bulan. Tuan Lin, kau telah memperoleh kemuliaan, misi telah berhasil diselesaikan, dan kota Changxin kita akan terus stabil, semuanya akan sama seperti sebelumnya, bukankah semua ini bagus? Kata-katanya hampir mengisyaratkan, jika berakhir seperti ini, itu akan menguntungkan semua orang. Tidak perlu menyelidiki sampai akhir. Itu tidak akan menguntungkan siapapun. Dan Lu Mingzeng juga mengatakan dengan sangat jelas bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi monster air, dan sungai akan kembali ke keadaan semula dalam waktu 1 bulan. Bahkan jika Lin Sen dan Su Yuwei bergegas kembali ke divisi penindasan iblis saat ini, mereka masih dapat melaporkannya. Tuan Lu, setelah melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu, apakah Anda benar-benar tidak takut akan pembalasan saat Anda tidur di malam hari? Mata Lin Sen berseri-seri dengan niat membunuh. Memikirkan semua yang dikatakan Cai Mingde, dia telah lama menyadari apa yang dilakukan pihak lain. Bergabung dengan iblis malam, menangkap anak-anak, dan mempersembahkan kurban kepada benda-benda terlarang. Pantas mati. Tidak bisa dimaafkan. Mendengar kata-kata Lin Sen, ekspresi serius di wajah Lu Mingzeng perlahan menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan berkata-kata demi kata, sepertinya semuanya hanya bisa seperti ini. Ya, sejak Anda memilih untuk melakukan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Respons Lin Sen sangat mendominasi, yang setara dengan menyatakan perang terhadap pihak lain secara langsung. Swiss, Lu Mingzeng melambaikan tangannya, dan orang-orang di sekitarnya langsung mengerti. Beberapa orang melangkah ke samping dan menghalangi pintu. Beberapa orang lainnya memiliki gelombang energi di sekitar mereka, mata mereka menjadi lebih menyeramkan, dan mereka menunjukkan niat membunuh. Tuan Lin, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Masalah ini sudah selesai, dan semua orang senang. Wajah Lu Mingzeng berubah, ya, atau tidak?
Halaman ini benar-benar tampak agak suram saat ini. Daun-daun pohon belalang besar di sebelahnya juga jatuh, berdesir. Menghadapi kata-kata Lu Mingzeng yang hampir mengancam, Lin Sen tiba-tiba tertawa, bahkan jika aku setuju, keadilan tidak akan setuju. Keadilan? Apakah menurutmu kau bisa mewakili keadilan? Lu Mingzeng menyeringai, pembunuh iblis kecil, apakah kau benar-benar mengira kau adalah hidangan? Jika aku tidak ingin membuat masalah besar, aku akan memerintahkan seseorang untuk membunuhmu sejak lama. Tepat sekali, biarkan aku merasakan kekuatan Tuan Kota Lu. Lin Sen tersenyum tipis, saudara-saudara, mari kita mulai perang. Berdengung, 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 berdengung. 3 lampu menyala, tuntun, sage agung, dan rambut merah muda. 3 binatang fantasi, semuanya muncul. Banyak praktisi di lapangan tersentak setelah melihat pemandangan ini. Lu Mingzeng dan yang lainnya tahu bakat Lin Sen, dan mereka juga tahu bahwa dia adalah ahli binatang 3 kehidupan yang sangat langka. Segalanya benar-benar sedikit di luar kendali saat ini. Dengan bakat Lin Sen, jika sesuatu benar-benar terjadi, divisi penindasan iblis pasti akan marah dan mengirim orang untuk meratakan kota Changxin. Ini bukan lelucon, mereka memiliki kemampuan dan tekad. Oleh karena itu, Lu Mingzeng bertanya kepada Lin Sen berulang kali sebelumnya. Dia ingin mencari tahu sebelumnya, apakah Lin Sen mencari kematian. Haruskah dia melakukan hal-hal yang ekstrim dan membuat semua orang tidak punya jalan keluar untuk merasa puas? Tanggapan Lin Sen kepadanya adalah bahwa dia akan bertarung sampai mati. Penjinak binatang 3 kehidupan, hehe. Sen Tianyan berjalan keluar perlahan, matanya dingin dan menyeramkan. Tidak peduli seberapa berbakatnya kalian, kalian tidak lebih dari 2 anak muda, dengan bakat tingkat kelima dari alam Xuanling, dan kalian masih ingin membuat langkah besar di sini. Adik perempuan, bantu aku. Lin Sen berbalik dan melirik Su Yuwei. Su Yuwei telah lama terbiasa dengan perasaan bertarung berdampingan dengan Lin Sen. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan tangannya langsung mengukir pola spiritual di kehampaan. Master Pola Spiritual tingkat ke-7. 2 seruan terdengar di lapangan. Lakukan, jangan biarkan mereka pergi hidup-hidup. Sen Tianyan akhirnya menunjukkan sisi ganasnya, dan tiba-tiba memanggil binatang hantu miliknya sendiri untuk membunuh Lin Sen. Maju, pikiran Lin Sen bergerak, dan tiba-tiba 3 binatang hantu menerkam. Ini adalah pertarungan jarak dekat yang besar. Ketiga binatang hantu itu benar-benar melepaskan tangan dan kaki mereka, dan mereka bertarung satu sama lain dengan liar, meraung terus-menerus. Pola spiritual yang diukir oleh Su Yuwei melintasi kehampaan dan memberkati Lin Sen, menyebabkan kecepatannya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Duar, sosok Lin Sen bergegas tepat di depan Lu Mingzeng, mengangkat tangannya dan meninju. Lu Mingzeng berteriak, menyilangkan tangannya, dan ingin memblokir serangan Lin Sen dengan ranahnya sendiri. Menurutnya, dia berada di level ke-6 dari alam Xuanling. Ranahnya lebih tinggi dari Lin Sen. Selain itu, lawannya bukanlah seorang pejuang fisik. Pukulan ini datang, dan dia pasti bisa memblokirnya. Namun, hal-hal seringkali tidak seperti yang diharapkan. Krak, terdengar suara patah tulang yang tajam. Lu Mingzeng menyaksikan dengan tak berdaya saat lengannya yang disilangkan patah oleh sebuah pukulan. Kemudian pukulan itu, yang masih sekuat ombak, mendarat dengan keras di dadanya. Itu benar-benar menghancurkan. Bang, terdengar suara teredam. Lu Mingzeng mengguncang badannya karena tak percaya dan terhuyung beberapa langkah berturut-turut. Dia meletakkan tangannya di dadanya, dan ekspresi kesakitan terungkap di matanya. Sebuah lubang darah sebesar mangkuk bocor keluar. Terlalu kejam. Lu Mingzeng tidak pernah menyangka bahwa dengan wilayahnya sendiri, dia bahkan tidak bisa menahan pukulan lawan. Itu adalah rasa panik dan takut dari hati. Dia bahkan tidak bisa membayangkan sejauh mana pukulan itu akan menyebabkan kerusakan sebesar itu. Pah! Lu Mingzeng jatuh ke tanah dengan kepala terangkat, dan darah terus mengalir keluar. Keempat kekuatan Qi yang saling terkait telah menghancurkan semua organ dalamnya. Darah terus mengalir keluar, menodai tanah menjadi merah. Swiss, Su Yuwei mengaktifkan jiwanya, dan badannya bersinar. Wajah cantiknya dingin, dan jiwanya menyapu, langsung memukul mundur beberapa orang. Tidak banyak praktisi yang mengolah jiwa mereka. Menghadapi serangan Su Yuwei, kebanyakan orang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan,
dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menanggung seluruh proses. Setelah Su Yuwei mengaktifkan jiwanya, sekelompok orang ini sama sekali tidak bisa mendekat. Bunuh kamu. Seorang kultivator pedang meraung dan datang untuk membunuh, dan pedang panjang di tangannya hendak menusuk jantungnya saat ini. Mata indah Su Yuwei menyapu, dan jiwanya terkejut. Bang! Itu seperti tangan raksasa yang menyapu, langsung menekan kultivator pedang itu ke bawah. Di sisi lain, Tuntun dan Great Sage juga mulai membunuh. Ngomong-ngomong, Lin Sen mengatakan sebelumnya bahwa semua orang di sini adalah kaki tangan. Tidak masalah jika mereka semua terbunuh. Kutu kupret, kalian sekelompok orang lemah, biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana saudara Su bisa mengalahkanmu. Tanaman merambat di sekitar Tuntun terbang liar, seperti cambuk panjang yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Orang-orang biasa tidak berani mendekat sama sekali. Mereka takut tidak akan mampu menahannya dan akan dicambuk. The Great Sage seperti dewa perang, dengan pupil merah tua, dan dia menghancurkannya dalam sekali tebas, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati, dan jika Anda menyentuhnya, Anda akan terluka. Rambut merah muda jauh lebih lembut dari mereka. Dia membunuh dengan jiwanya, membunuh tanpa darah. Banyak orang masih hidup dan menendang di detik terakhir, dan jatuh ke tanah di detik berikutnya, tanpa suara. Ini karena jiwa mereka telah dihancurkan oleh rambut merah muda itu. Ada lebih dari 20 orang yang berpartisipasi dalam pengepungan itu, tetapi di bawah pertempuran sengit antara Lin Sen dan Su Yuwei, sebagian besar dari mereka segera mati. Pupil mata Sen Tianyan menyusut dengan hebat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Jika kamu tidak mengambil tindakan, kita semua akan mati. Jika kita mati, mari kita lihat siapa yang akan bekerja sama dengan rencanamu." Sebuah teriakan keras mengguncang langit. Swiss. Sebuah sosok terbang keluar dari kegelapan. Itu adalah Night Demon. Sekelompok sampah. Mata Night Demon itu galak. Dia tidak ingin mengambil tindakan pada awalnya, dan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Tetapi siapa yang mengira bahwa begitu banyak orang kuat di tingkat ke-6 alam roh misterius bergabung, dan mereka dikalahkan oleh keduanya. Tidak mungkin, dia hanya bisa maju. Pupil mata Night Demon itu gelap, dan dia melesat dan meninju Lin Sen. Lin Sen menyeringai, seorang pejuang fisik. Dia paling suka membunuh pejuang fisik. Bang! Tangan Night Demon secepat kilat, dan setiap pukulan yang dilontarkannya disertai dengan ledakan guntur kecil. Ada energi spiritual yang mengerikan di dalamnya. Orang-orang yang menonton gemetar dengan ekspresi dingin. Benar saja, yang kuat adalah yang kuat. Begitu dia bergerak, tekanan luar biasa itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Swiss. Sebuah lubang robek di kehampaan, dan bayangan tinju melintas. Lin Sen menyuntikkan energi spiritual ke dalam cincin itu, matanya menjadi dingin, dan dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya di tempat. "Kamu berani melawanku, kamu mencari kematian." Ye Yao sangat bangga dan mengira dia telah menang. Saat berikutnya, cincin Lin Sen langsung berubah menjadi duri pendek yang tajam, berkedip dengan cahaya dingin. Swiss. Cincin itu berubah menjadi paku dan tiba-tiba menusuk tinju lawan. Begitu cepat dan begitu ganas. Night Demon sama sekali tidak bereaksi, dan merasakan tinjunya mati rasa. Kemudian, seluruh lengannya kehilangan kekuatannya, seolah-olah patah dalam sekejap, tanpa perasaan apapun. Ketika Night Demon melihat paku itu dengan jelas, pupil matanya menyusut hebat. Dia marah, dan seluruh badannya mendidih dengan niat membunuh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Night Demon menahan rasa sakit yang parah, dan tangannya yang lain tiba-tiba mengembun di udara. Sebuah cetakan tangan besar terbentuk di telapak tangannya dan melesat keluar seperti kilat. Krak, sisi kekosongan ini benar-benar hancur. Namun, Lin Sen menggunakan langkah Jing Hong untuk menghindarinya dengan cerdik. Sosok itu melintas dan bergerak ke samping selama puluhan meter. Kemudian, dengan satu kaki sebagai porosnya, dia berbalik dan mengubah lengannya menjadi tanaman merambat dan mencambuk ke depan. Krak, dua suara renyah, mencambuk punggung Night Demon, mencambuknya hingga terhuyung-huyung dan mengambil beberapa langkah ke depan. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, serangan Lin Sen mengikutinya seperti bayangan, menghantam dengan berani.
Duar duar duar. Bayangan tinju terus-menerus meledak satu demi satu. Salah satu lengannya lumpuh, dan darah terus menetes. Dia hanya bisa menggunakan tangannya yang lain untuk menghadapinya dengan paksa. Bang, bang, bang. 3 pukulan pertama ditangkap oleh Ye Yao dengan tekadnya yang kuat. Namun, serangan berikutnya langsung menghancurkan pertahanannya. Fu Haijin menyerbu dan beriak liar di badannya, menyebabkan badannya bergetar dan darah memercik. Akhirnya, dengan teriakan keras dari Lin Sen, pedang raksasa emas mengembun di tangannya. Swiss, dengan pedang yang menebas dengan berani, Night Demon terpotong menjadi 2 bagian dalam keputusasaan yang luar biasa. Luka halus terpisah dari pinggang, dan darah menyembur keluar setelah dipotong selama lebih dari 10 napas. Aku tidak mau. Ye Yao berjuang untuk melawan, tetapi satu-satunya lengannya yang tersisa tidak dapat menopang berat badan bagian atasnya. Setelah gemetar beberapa kali, dia jatuh ke tanah. Tidak bisa disia-siakan. Lin Sen mengendalikan tanaman merambat itu untuk menusuk ke tengah alis Night Demon dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Ini adalah orang yang kuat di tingkat ke-7 alam Xuanling. Tentu saja, dia harus menyerapnya dengan baik. Adapun cincin penyimpanannya, dia tidak melepaskannya. Tanaman merambat itu menggulung dan jatuh ke tangannya. Di lapangan, semua orang tercengang setelah melihat pemandangan ini. Di sisi lain, pertempuran telah menjadi sepihak. Kelompok praktisi di rumah tuan kota ini bukanlah tandingan Lin Sen dan yang lainnya. Selain itu, Lu Mingzeng dan Night Demon jatuh satu demi satu, dan mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk bertarung. Hehe, suara pelan datang dari kejauhan. Lu Mingzeng perlahan berdiri dengan bantuan dinding. Semua organ dalamnya hancur, tetapi dia belum mati. Sebelum dia meninggal, dia mengaktifkan 2 pola spiritual secara berurutan untuk menutup luka-lukanya, dan dengan cepat meminum pil untuk menstabilkan napasnya. Anehnya, dia selamat secara ajaib. Kamu benar-benar beruntung. Tatapan mata Lin Sen menyapu wajah Lu Mingzeng dan mensibir, kamu berada dalam situasi ini hari ini, itu murni kesalahanmu sendiri. Ketika kamu akan mati, jangan buang pola spiritual atau ramuan. Bahkan jika kamu menyerahkannya kepada orang lain, itu lebih baik daripada memakannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Sen melangkah maju untuk memberinya pukulan fatal. Berhenti, berhenti. Wajah Lu Mingzeng pucat dan suaranya serak, aku adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan, kamu berani membunuhku. Dinasti Yan Agung memiliki hukum yang menetapkan bahwa setiap pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan tidak dapat dibunuh sesuka hati. Bahkan jika kamu benar-benar melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, kamu harus mengikuti prosedur dan membiarkan hukum yang menilai. Namun, aturan ini tidak berpengaruh pada pengusiran setan. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan. Suara Lin Sen tiba-tiba naik 8 derajat. Sekarang, apakah kamu ingat bahwa kamu adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan? Ketika kamu dengan sembrono mempermainkan nyawa manusia, menangkap anak-anak untuk dikorbankan, dan bekerja sama dengan iblis malam, mengapa kamu tidak mengenali identitasmu? Yah, ada hukum yang menghakimiku. Lu Mingzeng tampak putus asa. Ia tahu bahwa jika ia menaati hukum, ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mungkin ia bisa menemukan seseorang untuk membantunya keluar. Namun, jika ia membiarkan Lin Sen melakukannya, ia pasti akan mati. Lin Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir, lupakan saja, aku tidak akan membuang waktuku untuk berbicara dengan orang yang sedang sekarat sepertimu. Aku lupa memberitahumu bahwa pembunuh iblis tidak dibatasi oleh hukum ini. Bahkan jika aku dibatasi, aku akan tetap membunuhmu. Begitu. Suara itu jatuh, niat membunuh Lin Sen menjadi ganas. Ia melangkah maju beberapa langkah dan menusuk alis Lu Mingzeng dengan tanaman merambat. Melihat badannya yang menyusut di bawah tanaman merambat itu, Lin Sen menyipitkan matanya. Erosi iblis malam lebih kejam dari yang ia bayangkan. Ditambah lagi nama yang diceritakan Zhao An kepadanya sebelum ia meninggal. Sungguh luar biasa bisa mencapai level ini di istana. Setelah membunuh Lu Mingzeng, Lin Sen berbalik dan melirik orang-orang lain yang sudah ketakutan. Apakah sudah waktunya bagimu untuk pergi juga? Ampuni nyawaku, Tuan, ampuni nyawaku. Kami semua dipaksa. Ya, kami sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kami semua dipaksa. Tolong ampuni kami, Tuan.
Masih ada 7 atau 8 praktisi yang tersisa di rumah Tuan Kota. Wajah mereka pucat dan mereka bersujud dengan panik untuk belas kasihan. Namun, Lin Sen bukanlah orang yang berhati lembut. Tidak dapat dimaafkan untuk berkolusi dengan Night Demon secara diam-diam. Setelah membantai semua orang, Lin Sen menyeka darah dari tangannya. Selanjutnya, mari kita cari barang terlarang itu. Aku sudah memeriksa masing-masing cincin mereka sebelumnya, dan itu tidak ada di antara mereka. Biarkan aku yang melakukannya. Su Yuwei menjepit segel tangan dengan kedua tangan terus-menerus. Setelah beberapa napas, cahaya itu bersinar. Mengikuti rute yang dipandu oleh cahaya segel tangan, Su Yuwei melangkah maju. Di aula utama rumah Tuan Kota, ada lorong rahasia yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Setelah mendorongnya terbuka dan berjalan masuk, ditemukan bahwa lorong rahasia ini benar-benar dapat terhubung ke sungai besar di luar kota. Di bawah sungai besar, sebuah lorong bawah tanah dibangun dengan cerdik dengan mengandalkan dinding batu. Setelah mendorong lorong bawah tanah terbuka, ada penghalang besar di luar, yang mengisolasi air sungai dari luar. Melihat ke atas dari penghalang ini, Anda akan menemukan bahwa Anda sekarang berada di dasar sungai. Bagian paling cerdik dari seluruh pengaturan adalah bahwa penghalang ini tidak dapat dilihat dari atas. Anda harus berjalan keluar dari lorong untuk melihatnya. Hal terlarang tidak ada di sini. Su Yuwei merenung dan kembali dengan cara yang sama. Mengikuti petunjuk cahaya, akhirnya di sudut lorong rahasia, saya menemukan lengan monyet yang dibungkus dengan kain. Jelas, iblis malam menyembunyikannya dengan tergesa-gesa dan tidak menggunakan cara khusus apapun. Ini dia. Su Yuwei tidak melepaskan kain itu dengan mudah. Dia mengambilnya dan menyerahkannya kepada Lin Sen. Ini, pasti lengan monster. Lin Sen berpikir sejenak, biar aku mengujinya dan melihat apakah ada energi spiritual terlarang di dalamnya. Bang! Dalam sekejap, aura terlarang yang mengerikan itu melesat ke langit. Bahkan kekosongan itu berputar dan melonjak liar, mencapai puncak yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Su Yuwei mengerang dan terlempar mundur beberapa meter oleh aura terlarang itu. Dari badannya, aura pelindung meledak, dan pola rahasia jiwa yang mengerikan di antara kedua alisnya juga diaktifkan, dan cahayanya berkedip-kedip. Adik perempuan, berdirilah di belakangku. Wajah Lin Sen sangat tenang, karena dia juga menyadari bahwa lengan monyet yang patah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Melihat lebih dekat, lengan ini bahkan sedikit mengering, dan daging serta darahnya tidak lagi penuh seperti sebelumnya. Terutama jari-jarinya yang ramping, di ujungnya, bahkan jari-jarinya ditutupi dengan lapisan rambut putih. Kelihatannya sangat aneh. Lin Sen, apakah benda ini enak? Tuntun sedang duduk di kepala Lin Sen. Setelah melihat lengan monyet yang patah itu, dia tiba-tiba bertanya. Jika kamu ingin memakannya, kamu bisa mencobanya. Lin Sen ingin tertawa. Orang ini benar-benar pikirannya penuh dengan makanan. Kalau begitu, biar aku gigit sedikit saja. Tuntun sangat ingin mencoba, dan melangkah maju untuk menggigit lengan kera yang patah itu. Alhasil, dia tidak hanya gagal menggigitnya, tetapi giginya pun hampir patah. Semprul, ini terlalu sulit. Tuntun menutup mulutnya dengan ekspresi kesal, lupakan saja, aku tidak akan memakannya. Lin Sen mendesak bintang bencana di ruang ilusi untuk membiarkannya menyerap lengan ini. Namun, bintang bencana itu tidak menyerapnya dengan gila-gilaan seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menunjukkan rasa perlawanan. Bukan rasa takut. Itu hanya rasa jijik dan perlawanan murni. Hal ini membuat Lin Sen merasa sedikit tertarik. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di lengan kera yang patah ini? Adik junior, tolong gunakan caramu untuk menyegel lengan kera yang patah ini, dan jangan biarkan energi spiritual terlarangnya bocor keluar. Lin Sen juga memikirkannya. Tuntun tidak bisa menggigitnya, dan bintang bencana itu sangat menolaknya. Semua tanda ini menunjukkan bahwa lengan monyet ini tidak sederhana. Baiklah, Su Yuwei menggambar dengan jari-jari gioknya, mengeluarkan 3 pola spiritual, dan menghubungkannya dengan jiwanya. Ketiga pola spiritual itu bersinar bersama, dan aura yang tersegel itu sangat menakutkan. Swiss, cahaya itu melonjak terus-menerus dan akhirnya jatuh pada lengan kera yang patah. Akhirnya, cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali tenang lagi. Lin Sen menimbang lengan kera yang patah beberapa kali, dan setelah memastikan bahwa tidak ada aura yang mekar, dia melemparkannya ke dalam ring.
Sebenarnya, dia ingin mencari tahu sendiri kebenaran tentang lengan kera yang patah itu. Namun, bahkan Su Yuwei, yang berpengetahuan luas, tidak dapat mengenalinya. Tanpa daya, dia hanya bisa membawanya kembali ke divisi penindasan iblis dan membiarkan Markis menanganinya. Kali ini, misi ke kota Changxin telah selesai. Sumber polusi telah ditemukan, dan sungai besar di luar akan segera kembali ke keadaan semula. Lu Mingzeng dan yang lainnya yang berkolusi dengan Night Demon juga mati. Tentu saja, masih ada satu yang selamat. Kita harus bertanya dengan jelas apa yang dilakukan Night Demon dengan mereka, bukan? Berjalan keluar dari lorong, aku melihat Shen Tianyan dengan tangan dan kakinya lumpuh dan terlempar ke tanah. Darah telah mengalir ke seluruh lantai. Dengan tekad kuat dan kesadaran bertahan hidup, dia merangkak keluar dari aula dengan putus asa, dan darah mewarnai jalan di belakangnya menjadi merah. Lin Shen menjambak rambut Shen Tianyan dan mengangkatnya, "Katakan padaku mengapa kau bekerja sama dengan Ye Yao." Suaranya dingin dan tanpa jejak emosi. Shen Tianyan lumpuh, suaranya bergetar, setelah aku mengatakannya, bisakah kau mengampuni nyawaku? Kau tidak punya modal untuk tawar-menawar denganku. Lin Shen tampak tenang. Aku berkata, mungkin karena takut, atau mungkin ini adalah satu-satunya sedotan penyelamat hidup yang bisa diraih. Shen Tianyan terengah-engah beberapa kali dan berkata, sejak 3 tahun lalu, kami bekerja sama dengan Ye Yao. Tujuan awalnya sangat sederhana. Aku rakus akan pahala dan ceroboh dalam kultivasiku dan menyentuh tabu. Jika aku terus seperti ini, tidak lama lagi aku akan menjadi iblis. Lin Shen mendengarkan semua ini dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Ye Yao menemukan Lord Lu dan berkata bahwa mereka dapat menahan penyebaran tabu. Aku sangat gembira setelah mendengarnya, tetapi Lord Lu meremehkannya karena dia melakukannya dengan baik dalam kultivasinya dan tidak berani menyentuh tabu, jadi dia menolak untuk bekerja sama. Aku sangat cemas karena ini mungkin satu-satunya caraku untuk bertahan hidup, jadi aku terus menggunakan tabu untuk membius Lord Lu di bulan berikutnya. Akhirnya, suatu hari, Lord Lu merasakan sakit kepala yang membelah saat berlatih, dan bisikan dingin di samping telinganya menjadi semakin serius. Dia akhirnya menyadari bahwa dia juga telah menyentuh tabu. Shen Tianyan menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya. Tuan Lu memang rakus akan uang, tetapi dia juga takut mati. Dia cepat-cepat menemukan Ye Yao melalui aku dan berkata bahwa dia bersedia bekerja sama. Jadi, kerja sama kalian dimulai sejak saat itu. Mata Lin Shen tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang ganas. Kutu kupret. Jika mereka telah bekerja sama dengan Ye Yao sejak 3 tahun lalu, bukankah itu berarti mereka telah membunuh banyak nyawa dalam 3 tahun terakhir? Lin Shen bukanlah orang yang penyayang, dan dia tidak memiliki waktu luang untuk berempati dengan semua orang. Namun, ini tidak berarti dia tidak memiliki simpati. Hanya saja tekanan dari semua pihak terlalu besar pada hari kerja, yang membuatnya mulai menjadi egois. Dia pertama-tama mempertimbangkan kerabat dan teman-temannya, dan kemudian dirinya sendiri. Selain itu, semuanya tampak tidak begitu penting. Awalnya, kami menggunakan kekuatan kami untuk membiarkan iblis malam berakar di sini, dan kemudian membantu mereka menggali berbagai tabu. Kami menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material untuk ini. Akhirnya, 3 bulan lalu, mereka menemukan lengan yang patah ini di sebuah gua di sini. Shen Tianyan adalah pengawal pertama di samping Lu Mingzeng, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lu Mingzeng. Oleh karena itu, dia telah berpartisipasi dalam semua kerja sama Lu Mingzeng. Karena itu, dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Apa sebenarnya lengan monyet yang patah ini? Lin Shen bertanya kata demi kata. Aku juga tidak tahu banyak. Aku hanya ingat bahwa setelah Night Demon menemukannya, dia sangat bersemangat dan berkata 3 kali, aku ingin menggulingkan dinasti korup ini. Aku tidak tahu dari mana lengan monyet ini berasal, tetapi, pentingnya lengan ini sudah jelas. Setelah Shen Tianyan selesai berbicara, dia segera menutup matanya dan segera mengatur napasnya. Dia terluka parah, dan dia harus terengah-engah untuk waktu yang lama setiap kali mengucapkan sepatah kata. Teruskan, Lin Shen menyipitkan matanya, dan dia menyadari bahwa penilaiannya benar. Lengan monyet yang patah ini jelas tidak buruk. Kalau begitu, kalian semua tahu sisanya. Kami menaruh lengan monyet yang patah di dasar sungai,
dan kemudian terus-menerus mengorbankannya dengan saripati darah para kultivator dan anak-anak. Night Demon berkata bahwa jika kita mengulangi ini selama 9.981 hari, lengan monyet itu akan dapat hidup kembali. Shen Tianyan menundukkan kepalanya karena takut, begitu lengan monyet itu hidup kembali, kita akan dapat memperoleh manfaat yang besar. Ini adalah janjinya kepada kita. Di sampingnya, Su Yuwei tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan dingin, ketika aku menyegelnya sebelumnya, aku merasakan ada darah jahat yang sangat besar di dalamnya. Berapa banyak anak yang telah kau bunuh? Shen Tianyan tidak berani untuk tidak menjawab. Total lebih dari 130 anak, lebih dari 70 praktisi. Kebanyakan dari mereka direkrut oleh kami untuk pergi ke sungai untuk memecahkan keanehan. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa kalian para pembunuh iblis akan datang secepat ini. Begitu kata-kata ini keluar, suhu di aula turun tajam. Dari mata Su Yuwei yang indah, niat membunuh yang ganas terungkap. Lin Shen dengan lembut meraih tangannya, adik kecil, jangan impulsif dulu. Ya, jangan impulsif. Aku juga terpaksa melakukannya. Siapa yang membuatku terlibat dalam tabu? Emosi Shen Tianyan sedikit riyuntuh, dulu aku orang yang baik. Kalau aku tidak terlibat dalam hal tabu, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan Ye Yao bahkan jika aku mati. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku tidak ingin menjadi monster. Kalau harus menyalahkan, salahkan saja dunia kutu kupret ini. Dia menuduh dengan panik, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lin Shen tersenyum, tetapi senyumnya dingin. Ada banyak cara untuk mengendalikan keanehan, seperti membeli beberapa barang pengusir setan, seperti meminta orang untuk datang dan melakukan ritual untukmu, tetapi kamu telah memulai satu-satunya jalan yang tidak bisa kembali. Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Shen Tianyan memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Pada saat ini, wajahnya berlumuran darah, dan pupil matanya menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, napas aneh menyebar dari badannya. Apa yang terjadi? Wajah Shen Tianyan pucat, kekuatanku sendiri sedikit di luar kendali. Aku tidak ingin mati. Aku melihat badannya terpelintir dengan berbagai cara, seolah-olah badannya lunak dan tak bertulang. Krak, krak, serangkaian ledakan tulang terdengar. Tulang-tulang Shen Tianyan sendiri hancur total. Swiss, cahaya menyala, dan seekor ular raksasa muncul di sekelilingnya. Ini adalah binatang fantasi Shen Tianyan. Ular raksasa itu jelas kesakitan, dan badannya berputar-putar dan berputar liar, dan napasnya menyebar liar ke sekeliling. Krak, badan ular raksasa itu berayun, dan itu benar-benar menyatu dengan badan Shen Tianyan. Aku tidak mau, aku tidak ingin menjadi monster. Shen Tianyan meraung keras, jelas penuh dengan ketakutan akan semua ini. Wajahnya, seluruh badannya, benar-benar mulai menumbuhkan sisik hijau. Seluruh proses masih berlangsung, bahkan belum gelap, dan dia tidak bisa menahan keanehannya. Lin Shen dan Su Yuwei saling memandang. Shen Tianyan tidak bisa lagi menahan aura tabunya sendiri dan akan berubah bentuk. Deformasi di siang hari, dapat dibayangkan betapa seriusnya pencemarannya di hari kerja. Disertai dengan napas yang kotor dan jahat, badan Shen Tianyan terus bertambah panjang, seolah-olah dia akan berubah menjadi ular. Bunuh dia, suara Su Yuwei mengembun. Begitu lawannya benar-benar berubah menjadi iblis, kekuatan tempurnya sendiri pasti akan meningkat pesat. Sebelum deformasi berhasil, langsung bunuh dia dan akhiri. Sepertinya Night Demon telah menekan energi spiritual terlarang di badannya dengan berbagai cara di hari kerja. Ini saja memang luar biasa. Tidak heran begitu banyak orang dengan tulus percaya pada Night Demon dan berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya dewa sejati yang dapat menyelamatkan orang-orang di dunia yang kacau ini. Lin Shen mensibir dan mengangkat telapak tangannya. Fu Haijin langsung menusuk kepala Shen Tianyan dan menghancurkannya. Darah tumpah ke seluruh lantai. Ayo pergi, adik junior. Lin Shen berjalan keluar tanpa menoleh. Masih ada satu orang yang belum terbunuh. Su Yuwei tiba-tiba teringat bahwa Cai Mingde diikat dan tinggal di rumah. Simpan nyawanya sebagai saksi. Lin Shen berpikir sejenak, kota Changxin ini pasti tidak mungkin disusupi. Selain garis keturunan Lu Mingzeng, pasti ada garis keturunan lain. Tak lama kemudian, sekelompok orang bergegas ke rumah tuan kota.
Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan baju besi dan memiliki aura berdarah besi. Mengapa ini terjadi? Lelaki tua itu tercengang ketika melihat pemandangan di depannya. Namanya Wang Hengen, penduduk asli kota Changxin. Ia mulai sebagai penjaga di tahun-tahun awalnya dan terus dipromosikan. Dalam 100 tahun terakhir, ia telah menyaksikan perkembangan kota Changxin dari kecil hingga besar. Namun, ketika Lu Mingzeng menjabat, Wang Hengen dikeluarkan oleh Lu Mingzeng karena ia terlalu jujur dan tidak ramah. Meskipun ia masih menyandang gelar penjaga kota Changxin, ia sebenarnya tidak memiliki kekuatan. Kali ini, ia juga mendengar bahwa ada pertempuran sengit di rumah tuan kota. Jadi, Wang Hengen mengenakan baju besinya dan datang untuk mendukung dengan sekelompok pengawal keluarga. Meskipun dia memiliki banyak hal yang tidak disukainya tentang Lu Mingzeng, dia tetaplah penguasa kota. Dia adalah pejabat induk kota Changxin. Pada saat ini, Lin Shen dan Su Yuwei berjalan keluar dari rumah penguasa kota dengan berlumuran darah. Kau, pupil mata Wang Hengen mengerut hebat. Meskipun dia tidak datang ke perjamuan hari itu, dia tahu bahwa keduanya adalah pembunuh iblis yang dikirim dari kota kekaisaran. Mengapa demikian? Lu Mingzeng dan Shen Tianyan diam-diam berkolusi dengan Night Demon dan membunuh banyak praktisi dan anak-anak tak berdosa dalam 3 tahun terakhir. Mereka telah dibunuh olehku, dan semua pengikut mereka telah dimusnahkan. Lin Shen berteriak, Wang Hengen, aku telah menyelidiki latar belakangmu dan memiliki semua informasimu. Kau berdedikasi untuk melayani rakyat dan tidak mengikuti mereka. Kau lebih bersih dari mereka. Apakah kau bersedia mengambil alih kota Changxin untuk sementara? Tuan, Wang Hengen bergegas maju beberapa langkah, pupil matanya mengecil, apakah kau bersedia menjelaskannya kepadaku terlebih dahulu? Setelah Lin Shen menjelaskan seluruh cerita secara singkat, Wang Hengen merasakan gelombang kemarahan dalam benaknya. Mereka pantas dibunuh. Dia mengumpat, dalam sebulan terakhir, aku telah meminta mereka berkali-kali untuk turun ke sungai untuk mengungkap sumber keanehan itu, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang-orang. Aku pikir mereka takut, tetapi aku tidak menyangka mereka jahat. Cai Mingde adalah satu-satunya saksi sekarang. Aku telah menangkapnya di ruangan itu. Mata Lin Shen tenang, kau pergi dan tangkap dia, selesaikan fakta-faktanya, tulis dalam surat, dan kirimkan kembali ke kota kekaisaran. Ya, Wang Hengen mengangguk, dan segera membawa orang-orang ke rumah Cai Mingde. Setelah melakukan semua ini, Lin Shen memejamkan mata dan perlahan menghembuskan napas keruh. Misi ini akhirnya berakhir. Ada awal dan akhir. Setelah kembali kali ini, aku bisa dipromosikan menjadi pembunuh iblis. Lalu, aku bisa terus bertarung melawan Kaisar Guguk. Lin Shen berpikiran jernih, dan dia selalu sangat jelas tentang semua ini. Dinasti Yan Agung adalah negara yang luas dan kekuatan terkuat di benua 9 surga. Kaisar Guguk mengambil badan kekaisaran saudara perempuannya, yang tidak bisa dimaafkan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dinasti. Yang ingin dilakukan Lin Shen adalah menggulingkan Kaisar Guguk. Alih-alih menggulingkan seluruh dinasti, setelah menghancurkan keluarga kerajaan, paling-paling orang lain akan menjadi kaisar, dan Zhongzhou akan tetap stabil. Tapi begitu dinasti digulingkan, itu akan menjadi perpecahan, perang, dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung.